Baik sahabat semua, kali ini saya sedang berada di Desa Sitiwinangun, Ya. Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Ini kita wawancara ke salah satu pengurus pengelola Pok Darwis yang terkenal dengan gerabahnya. Sebetulnya gerabah Sitiwinangun itu adalah gerabah yang memiliki nilai historis yang panjang. Arti gerabah wangsa, sejarah turun-temurun. Jadi semenjak abad 18, abad 12. Abad 12 ini boleh dikatakan Cirebon pun belum ada, tapi di sini sudah ada padukuhan seabad dengan Singosari. Kebetulan warganya di padukuhan sini adalah pekerjaan sehari-harinya adalah pengrajin gerabah dan turun-temurun diwariskan oleh anak cucunya hingga sekarang. Ada beberapa keunggulan gerabah Sitiwinangun, adalah salah satunya dia memiliki sejarah dan historis itu sebagai nilai pendidikan. Kemudian yang kedua juga gerabah Sitiwinangun ini adalah gerabah yang unik karena dia tahan cuaca indoor outdoor. Tahan cuaca. Bahkan kalau kita lihat pedagang pal yang ada di kabupaten, khususnya di Pleret itu, ya belanja untuk pengempalannya itu adalah di sini. Karena dia kuat. Bayangkan di bawahnya kita ada apinya, dan di atasnya ada sayur yang begitu mendidih tapi tidak pecah. Nah, ini keunggulannya. Kemudian juga kalau kita lihat, biasanya kalau masjid-masjid dulu itu kan menggunakan memolok, belum ada kubah. Dan memoloknya itu ya berasal dari sini. Dari sini? Iya. Bayangkan itu bertahun-tahun dan kehujanan, kepanasan, dia kepanasan tidak pecah dan kehujanan tidak degradasi. Itu keunggulannya. Salah satu keunggulan daripada gerabah Sitiwinangun itu sendiri. Untuk itu, untuk saat ini kita sedang berusaha untuk membuat sebuah pariwisata tentang gerabah Sitiwinangun yang insya Allah itu nilai jualnya banyak sekali. Salah satunya mungkin tamu datang ini kita sajikan dengan sebuah kesenian Cirebon yang notabene itu jarang sekali kalau kita live. Kalau di Sitiwinangun nanti kan bisa nikmati live, artinya dengan gamelannya, dengan penarinya langsung live. Ya, kalau yang lain kan biasanya hanya pakai kaset, kita live langsung. Bahkan bisa mencoba untuk bermain gamelan, itu salah satu nilainya. Dan bisa dipilih mau kesenian apa. Khas Cirebon, mau sintren, mau kuda lumping, mau topeng, mau tarian. Itu salah satu daripada nilai yang kita jual sebagai pendukung untuk wisata gerabah Sitiwinangun. Yang mengelolanya siapa Pak ini Pak? Yang mengelolanya adalah Bundes, dan Bundes memiliki sebagian namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Unit usahanya ada unit dari Pok Darwis, unit dari Bundes namanya Pok Darwis gitu. Dan mereka terdiri anak-anak muda semuanya yang ingin maju semuanya. Sudah dari mana saja nih yang berkunjung ke tempat ini? Sebetulnya sebelum terjadi bencana COVID ini kita sudah banyak kedatangan tamu, bahkan yang paling banyak itu dari Tangerang itu sampai 5 bis. 5 bis, dan waktu itu kita belum memiliki tempat parkir yang layak sehingga parkirnya agak jauh. Sekarang kita pugar untuk parkir itu. Iya. Kemudian juga dari yang paling sering juga UPH, bahkan dia kerjasama juga karena dia juga punya universitas yang khusus di pariwisatanya, sampai dia mau kerjasama. Dan ada paket ini nggak Pak? Ada paket-paket buat pengunjung barangkali? Ada paket. Apa aja itu yang memang jadi ada di sini? Ada 3 paket. Yang pertama itu paket 1 ya. Itu paket 1 itu sekitar harganya 45.000. Apa aja itu dalamnya itu? Pertama dapat sambutan makanan khas sini, yaitu berupa jajanan khas sini, khas Desa Sitiwinangun. Kemudian nanti kita ajak keliling ke pengrajin-pengrajin sehingga bisa merasakan bagaimana berbicara dengan pengrajin, suka dukanya, kemudian cara membuatnya. Setelah itu nanti ada workshop atau praktek gitu, mencoba untuk membuat, dan nanti hasilnya bisa dibawa pulang.
Hasilnya bisa dibawa pulang. Bisa dibawa Jadi pulang. 40.000 itu termasuk Hasilnya. cindera mata, Ya. hasil olahan gerabah yang bisa dibawa pulang, Bisa Pak ya. dibawa pulang. Nah, tak kala makan siang ini biasanya disajikan dengan kesenian khas ini. Terserah kalau misalnya wisatanya, oh saya pengen kuda lumping, itu silakan. Oh saya pengen tahu kuda lumping apa bedanya dengan kuda kepang Jawa, itu bisa. Oh apa saya pengen sintrenan, bisa kita pilih, silakan. Oh kita mau topeng. Jadi di sini insya Allah anak-anak remaja semuanya itu mereka sudah boleh dikatakan sudah profesional, karena mereka sudah punya grup sendiri dan sudah kemana-mana. Jadi bisa disajikan, terserah mintanya dari para wisata itu sendiri. Berarti dari sini nanti boleh keliling, Pak ya? Boleh. Oke, nanti mohon diantar gitu apa yang diceritakan siap. tadi itu. Baik Pak, dengan Bapak siapa nih? Dengan Pak Wastani. Pak Wastani. Terima kasih Pak. Coba dijelaskan ini apa ini Pak nih Pak? Gerabah Kalau apa? ini tuh tempayan, tempat Iya. air, dan itu tempat beras Pak. Kalau jadi tungku masak. Kalau zaman dulu sebelum ada kosmos yang termodernkan, ini pakainya tempat gentong ini. Iya, iya. Jadi prosesnya ini kenapa bisa air itu tidak langsung berembes? Karena itu ada proses dihaluskan Pak di dalamnya. Digosok jadi pori-porinya rapat. Jadi kalau untuk tempat air, untuk tempat sayur, atau biasanya untuk masak ikan cuek yang dipindang itu Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu nanti tidak bocor airnya. Karena memang tanahnya dari sini. asli? dari sini, dari sekitar sawah sekitar sini aja. Iya, iya. Jadi ketika musim kemarau, para pengrajin ini menyimpan tanah liat, diambil dari sawah disimpan. Jadi ketika musim penghujan pun nyari tanah kan cenderung sulit. Kita sudah punya simpanan tanah liat itu sendiri. Salah satu pengrajin Bapak Sariman sudah begitu pengalaman, dan saat ini ada pesanan. Ini apa nih, besar banget nih gerabah nih. Pesanan dari mana? Gentong dari pesanan dari Surabaya katanya. Dari Surabaya. Pesan dari Surabaya yang juga dipergunakan di hotel ya, di kantor-kantor yang saat ini semua sudah banyak beralih ke tradisional. Jadi untuk produk cobek sendiri ada berbagai macam ukuran Pak. Kecil untuk sambal gitu kan, yang nanti agak besar untuk tahu gejrot, yang agak lebar nanti buat pecel. Kalau ini piring Pak. Jadi kalau untuk iya, ini nanti di pesanan dari rumah makan Pak Jangkung di Bandung Pak. Itu dikirim ke sana. Jadi sekarang itu lagi modelnya ketika orang membeli iga bakar atau ayam penyet itu sama cobek-cobeknya dibawain Pak. Oh, sekarang itu polanya gitu ya. Gitu. Kalau pesan tuh ribuan. Ribuan dibawa dari sini tuh berapa aja diambil sendiri Pak. Yang heran itu ini nggak pecah gitu. Iya, itu. Ada obatnya khusus nggak? Enggak. Jadi yang merah ini cuman diolesin sama tanah liat merah Pak. Kalau aslinya sih tanah kami itu hitam. Iya. Ya, dan ini cuman dioles. Jadi kalau ini tuh non kimia Pak. Oh. Aslinya non kimia. Ini salah satu membuatnya cara ini. Jadi Nah, ini kalau ini sedang. flui Pak. Nah, ini sedang membuat nih. Cuman lagi dihaluskan. Klui ini emas. untuk pengencer emas Pak. Oh, ini Iya. Harganya lebih murah, cuma 1.500 dari sininya. dari sini. Jadi kalau logam lagi kan takutnya bercampur dengan emasnya. Kalau ini enggak Pak. Udah berapa lama Ibu kerja seperti ini? Kecil. Dari kecil Enggak mungkin ada yang salah ya? yang enggak ada model lagi, ikutan lagi. Oh, Sesuai dengan gitu. pesanan. Pak, gimana dengan sekarang banyak persaingan dengan produk-produk dari plastik atau dari yang lainnya, berpengaruh nggak nih Pak? Dan itu salah satu yang saya harus ceritakan Pak. Di tahun 80-an kami Gerabah Siti Winangun itu udah jadi primadona, bukan untuk wilayah kami, Iya. wilayah Cirebon, Indonesia, bahkan internasional Pak, Gerabah Siti Winangun di tahun 80-an. Iya. Di akhir tahun 80-an, di awal 90-an, kami yang habis Pak, hancur karena bersaing dengan benda plastik dan aluminium. Gerabah Siti Winangun benar-benar habis Pak. Makanya di awal tahun 2000-an kami berusaha untuk bangkit lagi, naikkan lagi dengan performa yang ada lagi. Bahkan di tahun 2016 itu kami mencanangkan jadi desa wisata Pak. Ikhtiarnya apa Pak untuk mengantisipasi terkait dengan kebanjiran produk-produk plastik misalkan? Jadi modelnya Pak, kita desainnya kita rubah, Iya, kita modelnya kita perbanyak. Kalau kualitas kan pasti lebih bagus dari Iya. dari ini kan? Ya, jadi kalau menurut kalangan akademisi dari ITB sendiri pernah bilang bahwa tanah Siti Winangun itu mangannya tinggi Pak, makanya tahan cuaca, tahan panas. Iya, iya, iya. Bahkan kata pernah ada studi banding dari pengrajin beberapa tempat terutama Demak dan Kudus yang pernah berkunjung ke sini bahwa tanah Siti Winangun udah jadi gitu Pak.
Gak usah pakai obat-obatan lagi. Nggak ada. Nah nanti ada yang gerabah tapi sudah termodernkan, anak-anak muda yang buat itu mengalami 2 kali bakar. Sekali bakar merah, nanti dicelupkan dengan pewarna kimia, dibakar lagi dengan suhu 1200-1300, pakai tungku tertutup, Pak. Pakai gas, itu yang lebih food grade. Kerjasama dengan misalkan perguruan tinggi sudah dilakukan? Sering, Pak. Contohnya? ITB, ya ITB sih, ya tiap hari, istilahnya tuh udah antara dosen, bahkan Pak yang disertasi udah sering, Pak. Terus dari ISPI, dari UPH juga. Dari UMC, Unswa Gati pernah memberikan bantuan teknologi tepat guna berupa penggilingan pencampuran antara tanah liat dan pasir, Pak. Terus sama tungku gas untuk pembakarannya 2 kali dengan suhu tinggi. Sampai sekarang masih dipergunakan? Masih dipakai. Dan yang bentuk tradisional itu ditambahkan, Pak, nuansanya. Oh iya. Ada perbedaan ukir-ukiran, baik yang nanti dikorek ataupun tanahnya yang ditempel. Dan kalau untuk berbicara ragam ukir tanah liat gerabah di Siti Winangun ini diprediksi ada 27 ragam ukir, Pak. 27 Ragam ukir, Pak. Ada mungkin dari salah satu akademi bisa ngangkat satu ragam ukir saya untuk jadi satu skripsi itu, Pak. Dan semua tenaga ahlinya itu di sini ya? Di sini. Nggak ada yang dari luar? Iya. Dan ini Pak, untuk teknologinya sih ada pendampingan dari pelatihan dari ITB, Pak, dari Indah gitu yang